Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 izin untuk memaparkan materi mengenai dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan dalam pertemuan mata kuliah sosioantropologi. Terlebih dahulu, kami perkenalkan kelompok kami dari kelas B1, yaitu saya sendiri Agus Salim selaku moderator, lalu Teh Siti Sopiah, lalu Teh Nita Noviani Agustin, lalu Teh Ima Hikmayati. Untuk dari kelas B2 ada Teh Nadia Nur Kamila, ada Teh Nopa Nopitasari, ada Teh Indri Nur Arifin, dan ada Teh Amelia Sundari. Untuk lebih mengefektifkan waktu, alangkah baiknya kita langsung saja ke materi. Untuk pemateri dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan tentang pengertian perubahan sosial dan budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan berarti hal, keadaan berubah, peralihan atau pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Surjono Sukamto dalam Samsidar tahun 2015 dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengutip pendapat Gilin tentang perubahan sosial sebagai suatu variasi dari suatu cara hidup yang telah ada dan diterima dalam suatu masyarakat, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, ataupun juga karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan teknologi terbaru dalam suatu masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat mengadakan atau melakukan suatu variasi atau cara lain dari kebiasaan yang sudah ada, maka hal itu dinamakan perubahan. Perubahan sosial adalah berubahnya struktur sosial atau tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial yang mana termasuk di dalamnya aspek kebudayaan, juga nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah laku dalam suatu masyarakat. Sedangkan perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi akibat dari adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur yang dimaksud ialah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem religi, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi. Perubahan sosial dan budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial dan budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan dikarenakan berbagai banyak faktor. Tin akan memaparkan materi tentang pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Sementara Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak, agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Jadi, pendidikan merupakan suatu bentuk usaha dari perwujudan seni dan budaya manusia yang terus berubah dan berkembang sebagai suatu alternatif yang paling rasional, yang memungkinkan untuk melakukan perubahan. Perubahan sosial yang mana telah dijelaskan di atas merupakan perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan tatanan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Karena pendidikan pada dasarnya ada dalam masyarakat, baik untuk pendidikan secara formal maupun secara non-formal. Pendidikan ada karena adanya suatu masyarakat yang berperan di dalamnya. Maka, pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. 0153. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya ini dapat dibedakan menjadi 3.
Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Kita bahas dari yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat disebut juga dengan evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contoh perubahan evolusi adalah perubahan struktur masyarakat. Sebuah masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, namun karena masyarakat mengalami perkembangan, maka bentuk yang sederhana tersebut akan berubah menjadi kompleks. Kemudian perubahan cepat disebut dengan revolusi, yaitu perubahan mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Seringkali perubahan revolusi diawali dengan munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan-ketegangan tersebut sulit dihindari, bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Revolusi adalah wujud perubahan sosial. Kemudian yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan kecil yaitu perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Sebaliknya, perubahan-perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa perubahan langsung atau pengaruh yang sangat berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan besar adalah dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan dengan agent of change, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial dan sistem sosial. Contoh perubahan yang dikehendaki adalah pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang sangat tidak diharapkan. Contohnya perubahan yang tidak dikehendaki yaitu munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan baru ke orde reformasi atau karena bencana alam. Akan menjelaskan sedikit tentang arah perubahan sosial dan budaya. Yang pertama itu ada konsumerisme. Konsumerisme ini merupakan sebuah pandangan hidup yang melihat bahwa lebih baik membeli produk, barang, dan jasa daripada membuatnya sendiri. Yang kedua itu konsumtivisme, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya bukan merupakan keperluan hidupnya. Yang ketiga ada hedonisme. Ini merupakan cara hidup bermewah-mewahan untuk mengejar gengsi tertentu. Yang keempat itu ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat adanya ketidakadilan dalam proses pembangunan. Misalnya, karena menekankan atau memprioritaskan daerah atau sebuah golongan tertentu. Dan yang terakhir itu munculnya berbagai perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, prostitusi, dan yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk menyesuaikan dengan taraf hidup. Namun tidak didukung oleh kemampuan dan keterampilan yang memadai, atau disebut dengan demonstran effect. Memaparkan tentang faktor dan ruang lingkup terjadinya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang terjadi sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama pada lembaga kemasyarakatannya.
Misal, orang lantas mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, bagi hasil, dan sebagainya yang sebelumnya belum dikenali. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan karena perpindahan penduduk dari kota ke desa atau transmigrasi. Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam bidang pembagian kerja yang mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perpindahan penduduk telah berlangsung selama ratusan ribu tahun lamanya di dunia ini. Faktor internal yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam waktu yang tidak lama. Itu adalah inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur-unsur kebudayaan baru yang tersebar ke masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan baru sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian dari discovery dan innovation. Discovery adalah penemuan unsur budaya baru, baik berupa alasan ataupun gagasan yang diciptakan oleh seorang individu. Discovery baru berubah menjadi innovation kalau masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru itu. Apabila ditelaah lebih lanjut lagi tentang penemuan baru, terlihat ada beberapa faktor pendorong yang dipunyai masyarakat, antara lain 1. Kesadaran individu-individu akan kekurangan dalam kebudayaannya. 2. Kualitas ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. Dan yang ketiga, perangsang bagi aktivitas-aktivitas pencipta dalam masyarakat. Di dalam setiap masyarakat, tentu ada individu yang sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan masyarakatnya. Sebagian orang menerima kekurangan-kekurangan tersebut sebagai hal yang diterima begitu saja. Sebagian orang tidak puas dengan keadaan, akan tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan tersebut. Mereka inilah yang kemudian menjadi pencipta-pencipta baru tersebut. Faktor internal yang ketiga adalah pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan mungkin terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau kelompok dan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor dan ruang lingkup terjadinya perubahan sosial budaya, tapi faktor eksternalnya. Nah, yang pertama di sini ada bencana alam. Terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain mungkin menyebabkan masyarakat terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya karena mungkin rumahnya hancur atau tertimbun oleh bencana alam tersebut. Misalnya pada waktu dulu kan masyarakat zaman dulu berburu dan berpindah tempat tinggal, kini berpindah ke pertanian dan nomaden. Namun karena dibukanya lahan pertanian yang tidak bertanggung jawab menyebabkan bencana alam terjadi seperti yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua ada peperangan. Nah, perang dengan negara lain dapat menimbulkan perubahan karena negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah. Yang selanjutnya ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, apabila sebab-sebab bersumber pada masyarakat lain, maka mungkin kebudayaan lain akan melancarkan pengaruhnya. Hubungan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan hubungan timbal balik. Artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi kebudayaan masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain. Dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Implikasi dari perubahan suatu sistem budaya yang dianut dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Sistem pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya karena budaya yang ada akan datang menolong terjadinya pembudayaan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan.
Pendidikan ada karena adanya suatu sistem masyarakat yang berperan di dalamnya. Maka pendidikan dan masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan suatu bantuan yang di dalamnya terdapat pengabdian masyarakat, sehingga masyarakat itu semakin berkembang dan maju dengan adanya pendidikan. Sebab pendidikan adalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat. Pada zaman sekarang ini ada perubahan sosial yang berjalan dengan lamban, juga akan berdampak pada pendidikan. Misalnya, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cepat, maka perlu disediakan sekolah untuk menampung siswa tersebut. Dampak lain dari terjadinya perubahan sosial terhadap pendidikan adalah dengan terus berkembangnya kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan. Juga dampak pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu atau quality oriented, yaitu akan peningkatan kualitas pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Selain dampak perubahan sosial terhadap pendidikan yang sudah dipaparkan sebelumnya, di sini juga terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positif dari perubahan sosial terhadap pendidikan adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Kemudian, proses belajar mengajar akan menjadi mudah karena bantuan dari teknologi. Siswa dapat mengembangkan wawasan dan kreativitas seluas-luasnya. Selanjutnya, fasilitas pembelajaran menjadi lebih modern. Oleh karena itu, dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap dan menghadapi perkembangan zaman atau perubahan sosial yang terjadi. Kemudian dampak negatif perubahan sosial terhadap pendidikan. Dampak negatif dari suatu teknologi yang begitu pesat yang membuat banyak pengaruh budaya dari luar yang merasuk dan merusak pada perilaku individu dan struktur kehidupan masyarakat pada kehidupan dan cara hidup. Siaran televisi dan akses internet yang sudah biasa dilakukan di mana saja menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Apabila kita tidak siap terhadap perubahan tersebut, maka siapapun akan tergusur. Namun jika tidak, maka para pendidik senantiasa berinovasi dan berkreasi dalam mengantisipasi perubahan tersebut dengan menggunakan fasilitas teknologi. Mari kita ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materi dari awal hingga akhir. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Masalah-masalah sosial pendidikan yang muncul di tengah masyarakat juga dialami dunia pendidikan, sehingga sosiologi pendidikan memainkan perannya untuk ikut memformat pendidikan yang mampu berkiprah secara kontekstual. Sistem, muatan, proses, dan dana arah pendidikan perlu ditata ulang dan diatur secara khusus sehingga mampu menjawab sekaligus bermain di arena perubahan sosial budaya tersebut. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduk nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntunan dan perubahan zaman. Alhamdulillah, materi demi materi telah kami sampaikan dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah memperhatikan dari awal hingga akhir, dan kami mohon maaf atas segala macam kekurangan yang kami sajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.